Selamat datang di channel History One, channel yang memberikan sebuah cerita dan juga sedikit pengetahuan tentang sisa-sisa sejarah tempo dulu, baik kerajaan maupun benda-benda purbakala. Untuk yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik. Jejak agama Islam yang menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain, termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana sakti yang bernama Sakyakirti merasa penasaran, maka bersama beberapa orang pengikutnya ia berlayar menuju Pulau Jawa. Dibawanya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk digunakan sebagai bahan perdebatan dengan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dalam perjalanan, Brahmana itu bersumpah bahwa ia akan berdebat dan adu kesaktian dengan Sunan Bonang sambil berdiri di atas geladak kapal di tengah lautan. Jika Sunan Bonang kalah, maka dia akan menebas leher Sunan Bonang. Namun jika ia yang kalah, maka ia akan menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Sunan Bonang. Murid-muridnya yang selalu mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah Brahmana itu yang diucapkan di tengah samudra. Akan tetapi, ketika kapal layar yang ditumpanginya telah sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru menjadi satu dan menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana itu mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapalnya berkali-kali, hingga pada gempuran ombak yang kesekian kalinya membuat kapal layar Brahmana itu tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, Brahmana itu mencabut beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudra. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang dibawa dan akan digunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar lautan. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Arab itu. Tetapi niatnya untuk bertemu dengan Sunan Bonang telah bulat dan tak pernah surut. Ia dan muridnya telah terdampar di tepi pantai yang belum ia kenal. Ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia mencari-cari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan yang harus ia lewati, karena tak ada seorang pun yang nampak di pantai itu. Ketika keputusasaan mulai menghampiri, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berjubah putih tengah berjalan di kejauhan. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah itu pun menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Brahmana itu lalu berkata kepada lelaki itu, ia mengatakan bahwa dirinya datang dari India dan hendak bertemu dengan ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Ia meminta petunjuk di manakah sekiranya dapat menemui Sunan Bonang. Lelaki berjubah balik bertanya tentang apa tujuan Brahmana itu mencari Sunan Bonang. Kemudian sang Brahmana menjawab bahwa ia akan mengajak berdebat tentang masalah keagamaan. Ia juga menjelaskan bahwa kitab-kitabnya telah hilang di tengah lautan, namun ia masih paham dan hafal apa-apa yang akan diperdebatkan. Sontak, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkat yang ia tancapkan di pasir tadi, dan ajaib, dari lubang bekas tongkat menancap tadi keluarlah kitab-kitab milik Brahmana tadi beserta air yang memancar bak sumber mata air. Brahmana dan anak buahnya kaget serta-merta dilihatnya kitab itu dan memastikan bahwa itu adalah milik mereka. Dan benar, itu adalah kitab yang tertelan lautan dalam pelayaran kala itu. Maka bergetarlah hati Brahmana itu sambil menduga-duga siapakah gerangan lelaki berjubah putih itu. Sementara itu,
murid-muridnya yang dari tadi merasa kehausan langsung menyerbu air yang keluar dari lubang bekas tongkat tadi. Mereka meminumnya dengan gembira dan saling berebut. Sang Brahmana masih bingung, lalu ia mencoba mencicipi air itu. Takutnya itu akan banyak mengandung garam, namun ia sangat terkejut karena rasa air itu segar seperti air minum pada umumnya. Ia kerahkan ilmunya untuk mengetahui apakah air itu hanya sebatas sihir atau lainnya. Namun yang ia dapati benar-benar kenyataan bahwa air itu adalah air tawar murni yang layak untuk diminum. Dengan rasa was-was dan gentar, ia menatap lelaki berjubah putih dan bertanya, apakah nama daerah ini, tempat ia terdampar ini? Lelaki itu menjawab bahwa Brahmana telah terdampar di pantai Tuban. Seketika sang Brahmana bersujud dan ia langsung menyadari jika yang dihadapannya adalah Sunan Bonang. Ia langsung mohon ampun atas kekhilafannya. Ia tak mampu melihat gunung yang tinggi di hadapannya. Dan memang benar adanya, lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang menjelaskan jika semua yang dialami oleh Brahmana itu adalah atas kuasa Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah lah yang mampu menggerakkan setiap makhluk di bumi. Allah akan melindungi setiap makhluk yang percaya dan selalu mendekatkan dirinya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Sang Brahmana merasa malu. Ia menyadari bahwa memang kedatangannya untuk berbuat jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Dan ia juga ingat apa yang telah ia pelajari di negeri Arab, bahwa barang siapa memusuhi waliullah, maka Allah akan menemukan perang kepadanya. Sang Brahmana pun juga ingat betapa takutnya ia kala diterjang badai di tengah samudra. Ia menyadari bahwa itu semua atas kehendak Allah dan mengingatkan ia untuk mengurungkan niatnya yang jahat itu. Bahkan jika niat itu kesampaian, bukan tidak mungkin bukan Sunan Bonang yang meninggal, tapi malah dirinya yang akan binasa. Setelah itu sang Brahmana berniat untuk menjadi murid dari Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang tak serta-merta mengiyakan permintaan Brahmana itu. Sunan Bonang meminta Brahmana untuk mempelajari Islam terlebih dahulu, mempelajari secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Baru setelah itu ia boleh memutuskan untuk menganut agama lamanya atau masuk ke dalam Islam. Setelah mengupas tuntas kitab-kitab yang dibawa Brahmana dan mempelajari kitab suci Al-Quran, maka Brahmana dan pengikutnya akhirnya memeluk agama Islam atas kesadarannya sendiri dan menjadi pengikut setia Sunan Bonang. Diperoleh dari berbagai sumber, nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang sering disebut Nyai Ageng Manilo. Ada yang mengatakan jika Dewi Condrowati adalah putri dari Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Raden Makdum adalah salah seorang pangeran Mojopahit karena ibunya adalah putri Mojopahit dan ayahnya adalah menantu Raja Mojopahit. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap sakti atau pemimpin agama tanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Raden Makdum pun diberi bekal ilmu agama sejak kecil, dipelajarinya dengan tekun dan disiplin. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa Raden Makdum dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agamanya hingga ke negeri Pasai. Keduanya menambah ilmu pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung Sunan Giri. Juga belajar kepada ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Makdum dan Raden Paku pulang ke tanah Jawa. Raden Paku pulang ke Gresik dan mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Sedangkan Raden Makdum diperintah oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di Lasem, Rembang, Tuban, dan Surabaya.
Dalam berdakwah, Raden Makdum sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah jenis gamelan dari kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu. Setiap Raden Makdum membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkan, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin mempelajari bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Makdum. Sehingga lambat laun semakin banyak masyarakat yang senang, dan tanpa mereka sadari, pelajaran tembang itu adalah bagian dari dakwah Islam yang dipakai oleh Raden Makdum. Akhirnya banyak dari mereka yang memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan. Murid-murid Raden Makdum banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun Madura. Karena beliau sering menggunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberi gelar sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang sering berkeliling dalam berdakwah hingga usia lanjut, hingga beliau meninggal saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera tersebar ke seluruh tanah Jawa. Murid-murid yang ada di Jawa segera menuju Pulau Bawean untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Sunan Bonang. Terjadi sebuah perselisihan di mana murid yang ada di Bawean menginginkan jenazah dimakamkan di Pulau Bawean, sedangkan yang dari Jawa menginginkan beliau dimakamkan di dekat makam ayahandanya, yaitu Sunan Ampel. Akhirnya setelah dikafani dengan kain kafan dari Bawean, yang dari Jawa pun memberi kafan lagi. Jadi ada 2 kafan pada satu jasad. Malamnya, murid-murid dari Jawa menggunakan ajian sirep untuk membuat kantuk dan tertidur murid di Bawean. Lalu mereka membawa jenazah Sunan Bonang ke Jawa. Saat akan naik ke kapal, mereka tidak mengetahui jika kafan satunya jatuh dan tertinggal di Bawean. Sesampainya di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang ditumpanginya untuk mengangkut jenazah Sunan Bonang tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang tertinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh hikmat. Dengan demikian ada 2 jenazah Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, sehingga tidak ada permusuhan di antara murid-murid beliau. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525. Makam yang dianggap asli adalah yang ada di daerah Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak disiarai orang dari segala penjuru tanah air.